one sample t-test. Definisinya one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Kegunaannya, teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Formula untuk menghitung T-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan X min HO per S akar N. Keterangannya, X sama dengan rata-rata sampel, HO sama dengan rata-rata tertentu, S sama dengan standar deviasi, N sama dengan jumlah sampel. Ketentuannya ada 4. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Yang kedua, data merupakan data kuantitatif. Yang ketiga, data bersifat independen. Yang keempat, data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, formula hipotesis HA sama dengan nilai rata-rata sampel sama dengan tidak ada perbedaan atau yang diharapkan. H0 sama dengan nilai rata-rata sampel tidak sama atau ada perbedaan dengan yang diharapkan. Bisa 3 hipotesis, nilai rata-rata lebih besar, lebih kecil, atau sama. Kedua, menentukan level signifikansi. Level signifikansi atau alfa sama dengan 0,05. Secara umum ada 3 opsi, yaitu 0,01, 0,05, dan 0,10. Selanjutnya, kriteria pengujian. Jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka HA0 diterima dan HA ditolak. Jika T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk T-tabel bisa di-download dan cari dengan T atau ADFT 0,05 N-1. Menghitung T-hitung menggunakan rumus T-hitung sama dengan X min U per SN. Kemudian pengambilan kesimpulan atau keputusan. Membandingkan hasil T-hitung dengan T-tabel. Tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Independent sample t-test. Definisinya, independent sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling bebas. Kegunaannya, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Formulanya untuk menghitung T-hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jika variannya sama atau equal, T-hitung sama dengan X1 min X2 per akar N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat 1 per N1 plus 1 N per 2. Jika variannya tidak sama atau unequal, T-hitung menggunakan S1 min S2 akar S1 kuadrat plus S2 kuadrat per N1 plus S2. Rumus varian sebagai berikut. SI kuadrat per SI kuadrat sama dengan sigma XI min XI topi per NI min 1, yang mana SI sama dengan rata-rata data kelompok KI, SI sama dengan nilai varian kelompok KI, NI sama dengan jumlah responden kelompok KI, XI sama dengan data pengukuran pada kelompok KI. Ketentuannya ada 5. Yang pertama, skala data interval rasio. Yang kedua, data per kelompok harus distribusi normal. Yang ketiga, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang keempat, jenis data yang digunakan numerik dan kategorik atau dua kelompok. Yang kelima, data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujiannya, formula hipotesis HA sama dengan tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel 1 dan sampel 2. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel 1 dan sampel 2. Yang kedua, menentukan level signifikan atau alfa sama dengan 0,05. Kriteria pengujian, jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T-hitung lebih dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Menghitung T-hitung menggunakan rumus jika variannya sama atau equal. T-hitung sama dengan X1 min X2 per N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat 1 per N1 plus 1 N per 2. Jika variannya tidak sama atau unequal, T-hitung S1 min S2 per akar S1 kuadrat per S2 kuadrat per N1 plus N2. Pengambilan kesimpulan. Membandingkan hasil T-hitung dengan T-tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Paired sample t-test. Paired sample t-test merupakan salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi dua sampel atau kelompok yang saling berhubungan.
Maksudnya di sini adalah sebuah sampel data mengalami dua perlakuan yang berbeda atau sering dikenal sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang berhubungan. Formulanya untuk menghitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus menghitung korelasi adalah R sama dengan N kurung buka sigma XY min kurung buka sigma X kurung buka sigma Y per akar N sigma S kuadrat min sigma S kuadrat N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Keterangannya, R adalah nilai koefisien korelasi, X nilai pengukuran sebelum, Y nilai pengukuran sesudah. Ketentuannya ada 4. Yang pertama skala data interval atau rasio. Yang kedua data berdistribusi normal. Yang ketiga kelompok data saling berubah berpasangan. Yang keempat data tidak terdapat outlier. Langkah-langkah pengujiannya. Formula hipotesis HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. Level signifikansinya adalah 0,5. Kriteria pengujian: jika T hitung kurang dari T tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Menghitung T hitung menggunakan rumus T hitung. Pengambilan kesimpulan dan keputusan membandingkan hasil T hitung dengan T tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. One way ANOVA merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan min atau rata-rata data lebih dari dua kelompok atau sampel. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara sampel, minimal 3 sampel yang dikomparasi. Formulanya untuk menghitung F hitung menggunakan rumus sebagai berikut. F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, yang mana S1 kuadrat merupakan nilai ragam antara grup atau varian perlakuan dan S2 kuadrat nilai ragam dalam grup atau varian kesalahan atau galet. Rumus nilai ragam antar grup sebagai berikut. S1 kuadrat sama dengan JKB per DKB, yang mana JKB merupakan nilai kuadrat antara baris, DKB merupakan nilai derajat kebebasan antar grup. Rumus nilai kuadrat antar baris sebagai berikut. JKB sama dengan sigma S1 kuadrat per N1 plus X2 kuadrat sigma X kuadrat per N2 plus sigma XN kuadrat plus per NN min sigma XR kuadrat per N. Keterangannya Xn sama dengan total jawaban setiap kelompok sampel, S sama dengan jumlah total jawaban dari setiap kelompok atau sampel, NN merupakan jumlah sampel setiap kelompok, N total sampel. Rumus nilai ragam dalam grup sebagai berikut. S2 kuadrat sama dengan JKD per DKD. Keterangannya JKD nilai kuadrat dalam antar grup, DKD merupakan nilai derajat kebebasan dalam antar grup. Rumus nilai kuadrat dalam baris sebagai berikut. JKD sigma S1 kuadrat plus sigma X2 kuadrat plus sigma SN kuadrat min sigma ST per N, yang mana SN sama dengan total jawaban setiap kelompok, ST sama dengan jumlah total jawaban dari setiap kelompok, N total sampel. Ketentuan-ketentuannya yaitu skala data interval rasio, populasi sampel berasal dari kelompok yang independen, varian antar sampel harus homogen, data masing-masing populasi berdistribusi normal. Langkah-langkah pengujiannya, formula hipotesis, HA sama dengan tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Level signifikansinya sama dengan 0,05. Kriteria pengujian: jika F hitung kurang dari F tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Jika F hitung lebih dari F tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk F tabel bisa di-download. Menghitung F hitung menggunakan rumus F hitung sama dengan 1 kuadrat per S2 kuadrat. Pengambilan kesimpulan: membandingkan hasil F hitung dengan F tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Non-parametric test Mann-Whitney merupakan salah satu uji komparatif non-parametrik antara dua sampel independen atau saling bebas.
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Formulanya ada dua formula dalam uji Mann-Whitney tergantung jumlah sampelnya. Sampel kecil N kurang dari 20 menggunakan U hitung. Nilai U hitung yang dipilih adalah nilai U hitung terkecil di antara U1 dan U2. Rumusnya sebagai berikut. U1 hitung sama dengan N1 kali N2 plus N1 kurung buka N1 plus 1 per 2 min R1. U2 hitung sama dengan N1 kali N2 plus N2 kurung buka N2 plus 1 per 2 min R2. Yang mana U1 jumlah peringkat sampel ke-1, U2 jumlah peringkat sampel kedua, N1 jumlah sampel ke-1, N2 jumlah sampel kedua, R1 jumlah ranking pada sampel ke-1, R2 jumlah ranking pada sampel kedua. Sampel besar N lebih dari 20 menggunakan Z hitung. Rumusnya sebagai berikut. Z hitung sama dengan U min E U per akar var U. Ketentuannya, skala pengukuran data ordinal apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuh. Data berasal dari dua kelompok atau sampel. Kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah pengujian formula hipotesis HA tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B. Menentukan level signifikansinya sama dengan 0,05. Kriteria pengujian sampel kecil jika U tabel kurang dari U hitung maka HO diterima dan HA ditolak. Jika U tabel lebih dari U hitung maka HO ditolak dan HA diterima. Sampel besar jika Z tabel kurang dari Z hitung maka HO diterima dan HA ditolak. Jika Z tabel lebih dari Z hitung maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk Z tabel bisa di-download. Menghitung U hitung dan Z hitung. Jika U hitung menggunakan rumus U1 hitung N1 kali N2 plus N1 kali N1 plus 1 per 2 min R1. U2 hitung sama dengan N1 kali N2 plus N2 kali N2 plus 1 per 2 min R2. Jika Z hitung menggunakan rumus Z hitung U min E kali U per akar var kali U. Pengambilan kesimpulan, pembandingan hasil U hitung dengan U tabel atau Z hitung dengan Z tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Kolmogorov-Smirnov Z merupakan salah satu uji komparatif non-parametrik antara dua sampel independen atau saling bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Ada dua formula dalam uji Mann-Whitney tergantung jumlah sampelnya. Sampel kecil N1, N2 kurang dari 40 menggunakan dihitung dan rumusnya sebagai berikut. Dihitung sama dengan nilai maksimum selisih dari SN1 kali A min SN2 kali B. Keterangannya, NNA frekuensi di sampel A, FKNA frekuensi kumulatif sampel A, NNB frekuensi di sampel B, FKNB frekuensi kumulatif sampel B. Sampel besar N1, N2 lebih dari 40 menggunakan dihitung dan rumusnya tergantung nilai alfanya sebagai berikut. Dihitung 0,05 sama dengan 1,36 akar N1 plus 2 per N1 kali N2. Dihitung 0,10 1,22 akar N1 plus N2 kali N1 kali N2. 0,005 sama dengan 1,73 akar dari N1 plus N2 per N1 kali N2. 0,01 1,63 akar dari N1 plus N2 per N1 kali N2. 0,025 1,48 akar dari N1 plus N2 per N1 kali N2. 0,0001 sama dengan 1,195 akar dari N1 plus N2 per N1 kali N2, di mana N1 sampel 1, N2 sampel 2 antara signifikan. Ketentuannya yaitu skala pengukuran data ordinal. Data berasal dari dua kelompok atau sampel. Kedua sampel tidak saling mempengaruhi atau sampel independen satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah pengujiannya, formula hipotesis HA sama dengan tidak ada perbedaan antara sampel A dan sampel B. HO ada perbedaan antara sampel A dan sampel B. Menurut level signifikansinya, yaitu 0,05 atau opsional.
Kriteria pengujian sampel kecil dan sampel besar. Jika dihitung kurang dari D tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika dihitung lebih dari D tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Menghitung U hitung atau Z hitung sampel kecil dihitung menggunakan rumus D itu sama dengan nilai maksimum selisih dari SN1 kali A min SN2 kali B. Sampel besar dihitung dengan asumsi alfa 0,05 menggunakan rumus dihitung 0,05 sama dengan 1,36 N1 plus N2 per N1 kali N2. Pengambilan kesimpulan membandingkan hasil dihitung dengan di tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Kruskal-Walsh merupakan uji turunan dari uji Wilcoxon dengan kriteria lebih dari 2 sampel bebas atau sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Kegunaannya untuk menguji atau mengetahui perbedaan nilai rata-rata pada sampel independen atau lebih dari 2 sampel dengan jenis data ordinal dan ukuran sampel tidak sama. Formulanya untuk menghitung H hitung menggunakan rumus sebagai berikut. H hitung sama dengan 12 per N kurung buka N plus 1 sigma RK kuadrat per NK min 3 N plus 1, yang mana N total jumlah sampel, NK jumlah sampel pada masing-masing K sama dengan jumlah kelompok sampel, RK jumlah ranking setiap sampel ke K. Ketentuannya ada 3. Yang pertama, skala data ordinal. Kedua, populasi atau sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang ketiga, jumlah sampel tidak sama. Langkah-langkah pengujiannya. Formula hipotesis. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. HO ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Menentukan level signifikansinya yaitu 0,05. Kriteria pengujian. Jika H hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika H hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Menghitung F hitung menggunakan rumus H hitung. Pengambilan kesimpulan membandingkan hasil H hitung dengan X kuadrat tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Wilcoxon Signet Rank Test yaitu uji untuk membandingkan 2 kelompok sampel data yang saling berhubungan. Maksudnya adalah sebuah sampel tetapi mengalami 2 perlakuan yang berbeda atau sering dikenal sebelum perlakuan dan sudah perlakuan. Membandingkannya dengan cara melihat perbedaan dan besarnya perbedaan antara kelompok yang dibandingkan. Artinya yang digunakan sebenarnya merupakan selisih dari data yang dipasang-pasangkan. Uji ini berbeda dengan Wilcoxon Ransom Test atau sering dikenal dengan uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Kegunaan uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara 2 kelompok sampel yang berhubungan. Formulanya untuk menghitung Z hitung secara umum menggunakan rumus seperti berikut. Z hitung sama dengan T per HT per AT atau sama dengan N plus 1 per 4. Ketentuannya yaitu skala data ordinal, kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Langkah-langkah pengujiannya. HA tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. HO ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. Level signifikansinya 0,05. Kriteria pengujian. Jika dihitung kurang dari Z tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika dihitung lebih dari Z tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Menghitung Z hitung menggunakan rumus Z hitung. Kesimpulannya membandingkan hasil hitung dengan T tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima. Sing test merupakan uji Wilcoxon yaitu untuk membandingkan 2 kelompok sampel data yang saling berhubungan. Dikatakan uji tanda sing test karena pengujian dalam prosedur ini menggunakan tanda tambah dan kurang yang mencerminkan arah perbedaan antara sampel yang saling berhubungan. Kegunaannya untuk melihat arah perbedaan antara 2 sampel yang berhubungan di mana kedua sampel tersebut mencerminkan adanya kondisi sebelum dan sesudah ada perlakuan. Formula rumus yang digunakan dalam uji ini ada ketentuannya. Jika sampel kecil N kurang dari 25 menggunakan pendekatan binominal dengan ketentuan P sama dengan Q sama dengan 1 per 2. Jika sampel besar N lebih besar dari 25 menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus pendekatan binominal yaitu P value sama dengan P S kurang dari SN, P. Keterangannya S sama dengan min S plus N.
S plus sama dengan banyak selisih observasi yang bertanda plus. S titik sama dengan banyak selisih observasi yang bertanda min. N jumlah sampel yang punya selisih plus dan min. P sama dengan 0,50 proporsi sampel yang berubah plus dan min. S mengikuti distribusi binomial. Gunakan D tabel untuk melihat nilai p-value dan bandingkan dengan A sama dengan 0,05 satu arah dan A per 2 sama dengan 0,05 per 2 dua arah. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dilakukan koreksi kontinuitas, yaitu koreksi yang dilakukan dengan cara mengurangi perbedaan antara banyaknya tambah atau kurang yang diobservasi. Ketentuan-ketentuannya yaitu skala data ordinal, variabel-variabel yang diteliti mempunyai selisih distribusi observasi, kelompok data saling berhubungan atau berpasangan. Langkah-langkahnya, formula hipotesis HA tidak ada perbedaan selisih nilai antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. HO ada perbedaan selisih nilai antara sebelum dan sesudah perlakuan terhadap sampel. Menentukan level signifikansinya yaitu 0,05. Kriteria pengujian untuk binomial sampel kecil, jika nilai p-values lebih besar dari alpha, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai p-value kurang dari alpha, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk distribusi normal sampel besar, jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Menghitung Z hitung sampel kecil menggunakan rumus p-value sama dengan Px kurang dari SNP. Sampel besar menggunakan rumus Z hitung sama dengan S kurang dari X per alpha X. Pengambilan kesimpulan membandingkan p-value dan alpha atau Z hitung dengan Z tabel, tentukan keputusannya HO ditolak atau HO diterima.